Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku pada Senin siang. Kuasa hukum Hasto, Magdir Ismail, menyebut pemeriksaan akan kembali dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik KPK. Di tengah pemeriksaan sebagai tersangka, diketahui Hasto juga telah mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangkanya dalam kasus Harun Masiku. Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan sidang perdananya akan digelar pada 21 Januari mendatang. Di lain sisi, KPK melalui juru bicaranya Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan KPK menghormati keputusan Hasto Kristianto. Pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, tepatkah alasan KPK tak menahan Hasto karena ada pemeriksaan saksi yang belum tuntas? Apa yang membuat KPK tidak menahan Hasto hari ini? Dan mengapa gugatan pra-peradilan itu baru dibuat hampir 3 minggu setelah penetapan Hasto sebagai tersangka? Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ya, akhirnya terjawab juga ini adalah waktu saat KPK kemudian memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tadi siang. Usai 3,5 jam kemudian diperiksa, akhirnya KPK menetapkan Hasto tak ditahan. Pertanyaan besar ya, mengapa kemudian Hasto tak ditahan? Benarkah kemudian KPK beralasan dengan klaimnya karena menunggu sejumlah saksi-saksi? Atau justru memang KPK yang tak yakin dengan berbagai bukti-buktinya? Di lain sisi, Hasto pun juga akan mengajukan pra-peradilan. Kita tunggu seperti apa nanti kunci-kunci yang akan dikeluarkan. Langsung saja kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami sudah hadir di sini. Sudah hadir ada kuasa hukum dari Hasto Kristianto, ada Mas Alfon Kurnia, kemudian mantan penyidik KPK ada Mas Yudi Purnomo, dan juga Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Suparjama. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mbak. Ya, terima kasih sudah hadir Mas, Bang, Selalu Prof. senang. Selalu senang, oke. Selalu senang juga kalau kita lihat nampaknya tadi siang wajah dari Mas Hasto cukup ceria, cukup sumringah gitu walaupun sudah diperiksa 3,5 jam, Mas Alfon. Ya, kalau di beberapa berita itu dikatakan bahwa cuaca itu mendukung sebenarnya. Dalam artian ketika beliau datang kan cuaca cerah, dan kemudian pada saat pemeriksaan kan hari hujan kan, dan kemudian ketika keluar itu hujannya sudah berhenti gitu kan. Itu sih sebenarnya gitu kan. Dan lagi pula kan sebenarnya kan pada saat ini kan tidak ditahan. Itu sih sebenarnya suatu hal yang sangat membuat beliau menjadi suatu kabar gembira lah seperti Oke, memang tadi pada saat pemeriksaan 3,5 jam itu ya diperiksa. Apa materi pemeriksaan tadi? Ya, pada sebenarnya tadi juga jubir KPK sudah mengatakan juga sih sebenarnya, dan beliau memang lebih, atau penyidik itu lebih berkompeten lah untuk menjelaskan itulah ya, untuk itu. Nah, tapi sih pada prinsipnya kan tadi juga dikatakan oleh jubir ini kan ada beberapa saksi-saksi yang belum dipanggil. Nah, seperti yang terdahulu juga saya katakan bahwa dalam melakukan penyidikan itu kan harus prudent atau hati-hati ya, kan gitu kan. Nah, kehati-hatian itu menjadi suatu hal yang paling pokok gitu kan untuk melakukan penegakan hukum.
Karena ini kan proses due process of law gitu ya, dan di mana di situ ada kerangka-kerangka hak asasi manusia yang harus dihormati gitu kan, dan ketercukupan alat bukti gitu kan, dan ketercukupan bukti itu yang sah dan macam-macam. Nah artinya di situ memang penyidik memang mengedepankan prinsip-prinsip dasar dari hak-hak seorang tersangka sebenarnya. Nah jadi kalau misalnya kita pikir ya itu suatu apresiasi sih kalau misalnya itu memang dilakukan gitu kan, karena kan suatu pemenuhan terhadap hak-hak tersangka dalam ICCPR untuk interest of justice gitu kan, itu memang harus dipenuhi. Itu kira-kira. Anda mengira bahwa KPK belum cukup bukti dengan penetapan Hasto sebagai tersangka ini atau bagaimana? Bukan saya, itu kan penyidik tadi kan. Nah tadi itu makanya penyidik yang lebih tepat untuk menjelaskan itu. Tadi kan jubir sudah mengatakan masih memerlukan beberapa saksi-saksi untuk diperiksa. Gitu. Oke, Mbak Sudi, klaim ini tepat tidak sih kalau kemudian KPK menyebut memang belum ditahan, alasannya karena ya pemeriksaan saksi belum selesai? Ya, atau hanya ada udah di balik batu, di balik kenyataan ini? Di balik bakwan mungkin ya. Enak itu. Kalau saya melihat, ya tentu mungkin KPK lagi baik hati hari ini ya. Jadi istilahnya kan ya tentu sekali lagi walaupun ada alasan subjektif, kemudian alasan objektif ya, kemudian akhirnya tidak dilakukan penahanan ya kembali ke penyidik dan tentu saja pimpinan KPK. Karena untuk menahan itu kan ada sudah perintah penahanan dari pimpinan KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya saya melihat ya pasca tidak ditahan itu kan kita melihat suasana kan sepertinya kondusif gitu ya. Emang harapan Anda apa Mas Yudi? Bahas ya nih. Kan kondusif gitu kan, aman, alhamdulillah gitu kan. Artinya saya melihat ya tentu KPK tentu melihat selama ini kan dalam proses pengusutan ini ya, kita nggak berbicara mengenai barang bukti dan sebagainya. Saya yakin sebenarnya sudah ada ya. Saya waktu jadi penyidik itu menetapkan tersangka itu ya tentu barang buktinya sudah ada. Yang dilakukan setelah itu kan sebenarnya prosesnya hanya pertama menambah barang bukti, ya kan, kemudian mengembangkan perkara. Ya, tapi ketika tadi tidak ditahan tentu saya lebih banyak melihat bukan faktor hukum ya, tapi faktor non teknis ya. Oke, artinya saksi ini sebenarnya bukan masuk dalam bahan perkara kan? Ya ini pasti akan masuk perkara, tetapi kan dia kan lebih banyak untuk tadi memperkuat pembuktian dari bukti yang sudah dimiliki atau mengembangkan perkara. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya nggak cocok jawaban alasan seperti itu ya. Alasan bilang aja bahwa hari ini kami tidak tahan, udah seperti itu. Kalau seperti tadi kan seperti mencari alasan saja gitu kan, karena ketika ditahan itu kan dia diduga keras ya kan bahasanya ya kan, seperti itu. Kemudian ya artinya kan, tapi kalau ngomongin faktual kan artinya penyidik KPK dan pimpinan KPK dan KPK-nya sebagai lembaga yakin Pak Hasto tidak akan melarikan diri. Tadi aja kita lihat yang datang banyak sekali, termasuk Bang Alfon ya, pakai bis gitu saya lihat, ya kan, disiapkan lawyer 1000, artinya kan yang menjamin tentu banyak. Kemudian yang kedua ya kita bisa melihat bisa jadi penyidik pun juga sudah memiliki barang bukti dan lain sebagainya, sehingga tidak yakin bahwa Pak Hasto tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti gitu. Alasan itu harusnya lebih tepat menurut iya, Anda. Atau yang ketiga ya mengulangi kesalahannya, perbuatannya ya, seperti itu. Jadi saya pikir ya hari ini tidak ditahan, tapi kan bukan berarti ini ada hubungannya dengan pra peradilan maksud saya. Jadi ini kan hal yang terpisah gitu kan. Ketika penyidik tidak menahan, artinya penyidik tentu harus juga ya melihat, harus juga melakukan tindak-tindakan penyidikan gitu kan, bukan artinya freeze gitu kan, bukan artinya beku gitu kan, nunggu dulu lah, enggak lah. Selama proses itu memanggil saksi ya kan, menggeledah, itu harusnya masih bisa dilakukan seperti itu. Oke, artinya kalau kemudian ada suara, ada klaim yang kemudian menyebutkan, oh ini KPK ingin menunggu dulu nih bagaimana hasil pra-peradilan nanti yang diajukan Hasto untuk menjaga nanti marwahnya, jangan ditahan dulu deh gitu. Mungkin tidak hal semacam ini? Ya itu kan lagi ada namanya strategi penyidikan, itu yang pertama. Tetapi juga jangan sampai strategi penyidikan itu kan membuyarkan proses penyidikan. Karena sekali lagi ini kita berkaca dari pengalaman-pengalaman KPK sebelumnya. Ketika menunggu praper ya tanpa ada suatu tindakan yang berarti, akhirnya ketika kalah KPK bingung mau ngapain. Kita contoh misalnya ketika kasusnya Prof Edi OS misalnya, ketika menang praper KPK
apa yang dilakukan? Kan kita peraper kan uji formil, tapi tidak ada lagi kelanjutannya. Termasuk yang terakhir mantan Gubernur Kalsel, ya Paman Birin misalnya, ya KPK ketika proses penyidikan sebelum kalah kan tidak menerbitkan DPO. Ini kan menarik, gitu. Jadi ketika misalnya ada kebiasaan di KPK ketika tersangka dipanggil, terutama dalam kasus suap ya, artinya sebenarnya buktinya sudah kuat dan berkas siap dilimpah, itu tidak dilakukan penahanan, gitu kan? Akhirnya ya tentu KPK melihat KPK mencoba untuk mengubah gayanya. Dan ingat loh, saya bisa jadi jangan-jangan ini kan pimpinan kan pertama kali menaikkan sprindiknya itu langsung Pak Hasto. Kan nggak main-main, nggak kaleng-kaleng gitu kan, sekjen partai terbesar gitu. Bisa jadi mungkin melihat, ya kalau kita lihat pemberitaan mungkin bisa jadi ada tekanan-tekanan yang kuat dari pimpinan KPK, wah pemberitaan dan sebagainya, udahlah jangan tahan dulu gitu kan, sebagai strategi mereka untuk mengendurkan urat saraf, apalagi kan ya tuduh-tuduhannya kan tentu bukan main-main ya. Masa sekuat ya kan? KPK terpengaruh dengan opini publik, itulah Mas Yudi. Makanya menurut saya, ya kan harusnya nggak terpengaruh, kalau yakin, kalau sekarang kan akhirnya KPK, tadi saya katakan, terjadi dualisme, kenapa nggak ditahan, ya kan, ketika nggak ditahan, posisi satu, wah kenapa nggak ditahan nih, yang satu seneng, sama begitu ditahan, yang satu juga tetap menekan gitu kan, yang satu lagi senang lagi. Oke deh, kalau begitu kita lihat dulu lah ya, kan ada 2 sprindik ya terkait dengan kasus suap dan juga perintangan penyidikan. Kita hadirkan terlebih dahulu ini infografis untuk Anda, bagaimana kemudian kronologi tindak pidana yang kemudian tindak pidana lain yang diduga juga dilakukan oleh Hasto ini pada tanggal 8 Januari 2020. Kalau kita lihat pemirsa, saat KPK gelar operasi tangkap tangan, Hasto perintahkan Nur Hasan menelepon Harun Masiku untuk merendam HP dan kemudian segera melarikan diri. Ini yang juga sempat disampaikan langsung oleh pihak KPK. Sementara itu pemirsa, pada 6 Juni 2024 sebelum diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto juga sempat dituding perintahkan Kusnadi untuk tenggelamkan HP yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Sementara itu Hasto juga diketahui mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan kemudian mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan sebenarnya. Ini adalah data-data yang kami kumpulkan dari pihak KPK. Prof, kalau melihat dari beberapa data tersebut ya, apakah kemudian bukti-bukti ini masih belum kuat untuk membuat KPK menahan Hasto usai 3 minggu penetapan, sudah diperiksa 3,5 jam, sudah digeledah 2 rumah? Ya, pertama penahanan kan bukan sebuah keharusan, sebuah pilihan gitu ya, yang dapat kan, kalau kemudian terpenuhi syarat subjektif dan objektif kan. Nah, soal kaitannya dengan cukup alat bukti adalah kaitannya dengan soal penetapan tersangka. Pada dalam hal ini KPK sudah merasa cukup alat bukti, sehingga kemudian ditetapkan tersangka yang kemudian akan diuji dalam pra-peradilan. Maka untuk itu sangat tidak terkait katanya cukup alat bukti, katanya dengan soal penahanan. Sebetulnya ini soal subjektivitas, soal keberanian dari KPK. Dan kalau kemudian mendasarkan pada alasan masih perlunya pemanggilan beberapa saksi, itu dia. Saya kira itu alasan-alasan yang mengada-ada. Dan pada sisi yang lain juga, pra-peradilan juga tidak menunda untuk penetapan, misalnya penetapan penahanan. Jadi ini adalah membuktikan bahwa sebetulnya bagaimana penyidik untuk kepentingan penahanan ini lebih pada faktor subjektivitasnya. Kemudian tidak perlu menahan, tadi Mas Yudi sudah mengatakan, yakin tidak akan menghilangkan, merusak barang bukti, yakin tidak akan melarikan diri, yakin tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga kemudian tidak dilakukan penahanan. Itu kan karena memang subjektivitas penyidik, gitu dan ya. itulah yang diatur dalam KUHAP, bahwa dalam KUHAP penahanan alasan subjektivitas antara lain tentang itu. Tetapi kalau kemudian mendasarkan belum diperiksanya saksi ini, sebenarnya ada suatu alasan yang mengada-ada. Tetapi kemudian yang terpenting adalah bagaimana KPK tanpa menahan menunjuknya kinerja yang baik dalam konteks pengurusan perkara ini. Jangan sampai justru kemudian tidak ditahan, perkaranya mandek, perkaranya tidak jalan, dan lain sebagainya. Ini yang ditunggu. Jangan sampai hanya heboh saja, tetapi kemudian tidak ada hasilnya yang kemudian signifikan. Kan gitu. Heboh saja tidak ada hasil yang signifikan, dan kemudian alasan KPK penahanan Hasto pun dianggap mengada-ngada. Mas Alfon harus menjawab. Usai jeda ya, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, menarik, kita lanjutkan diskusi. Pertanyaan saya tadi Mas Alfon, kalau tadi dilihat dari Prof. Suparji, kemudian Mas Yudi juga mengklaim, ini nampaknya alasan dari KPK ini yang tidak menahan Hasto mengada-ngada alasannya. Kalau menurut Anda seperti apa?
Ya memang kan itu penilaian subjektif kan. Nah kalau misalnya penilaian subjektif ya itu memang hak dari penyidik KPK gitu. Dan kemudian kalau misalnya ada tambahan yang lain terkait dengan keterpenuhan untuk hati-hatian ya menurut saya itu penting gitu. Anda ini kuasa hukumnya Hasto atau juru bicara KPK? Yang perlu didudukan begini, ini kan prinsip-prinsip file trial. Oke. Ya. File trial itu adalah bagaimana memastikan due process of law itu bisa terpenuhi. Kan? Nah, jadi dalam kerangka-kerangka seperti itu bagaimana mempergunakan hukum itu instrumen yang tajam yang dipergunakan dengan semestinya. KPK dalam hal ini hati-hati sekali untuk memproses kasus ini, memang gitu kan? Sudah sesuai dengan SOP yang ada. Bukan SOP, tetapi nilai dan prinsip hukum memang harus seperti itu. Prinsip itikat baik itu adalah bagaimana membenturkan suatu nilai-nilai kebaikan untuk kepentingan penegakan hukum pada saat ini gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya kalau semisal dalam suatu permasalahan hukum pidana gitu kan, dia memang ditegakkan dengan cara yang hati-hati, nggak boleh serampangan gitu. Kalau misal serampangan siapa orang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka tanpa dua alat bukti dan kemudian ditangkap dengan ditahan dengan tanpa suatu indikasi dia tidak melakukan hal yang negatif gitu kan. Nah menurut saya hal-hal seperti itu sudah tepat dilakukan, bukan bahwa di situ dia ada hal-hal yang lain, enggak. Tapi saya melihatnya bahwa apabila memang pada saat ini KPK penyidik mengatakan secara subjektif dia tidak melarikan diri, klien kami gitu kan, ya itu sudah menjadi penilaian sendiri gitu kan. Kita nggak tahu sebenarnya apa penilaian karena itu subjektif, itu tidak pernah diceritakan kepada orang lain kan begitu kan. Satu, dan kemudian memang dia harus hati-hati kalau memang harus diperlukan ada pihak-pihak yang lain ingin ditanyakan, ya itu kan untuk menguatkan gitu kan, untuk meyakinkan, ya itu akan lebih baik gitu. Oke, padahal kan sebenarnya kan untuk kalau kemudian klaim kehati-hatian ini kan menjadi celah juga tersendiri untuk kuasa hukum Anda, untuk Anda dan juga tim begitu ya, mengajukan pra peradilan kan? Jadi gini Mbak, prinsip dasarnya ya, di dalam penegakan hukum itu ada namanya crime control. Ya, satu lagi ada namanya due process of law. Crime control dia agak menyampingkan dengan due process of law gitu kan. Nah jadi bagaimana ada penegakan gitu kan, gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya dalam pendekatan due process of law gitu kan, itu bagaimana mengedepankan kehati-hatian berbasis kepada hak asasi manusia sebenarnya. Itu makanya dia ada namanya rules pengecualian atau exclusionary rules gitu kan. Nah itu sudah tepat karena begini. Yang namanya pidana harus hati-hati, bukan dalam artian ini akan membuat celah. Celah itu memang hukum yang membuatnya. Itu maka akan diuji dengan habeas corpus. Ya namanya itu adalah gugatan pra peradilan. Itu ya memang secara normatif memang ada itu untuk menjamin bahwa seseorang itu tidak adanya suatu mendapatkan kesewenang-wenangan di situ. Nah itu hukum, itu nilai yang secara universal itu dipergunakan. Nilai itu yang dijaga dipergunakan oleh KPK. Secara universal dan KPK pada saat ini. Mas Yudi, kalau benar ya Mas? Iya, jadi saya justru senang seperti ini gitu ya. Ini yang sebenarnya dari awal ketika penetapan Pak Hasto sebagai tersangka kan tentu kita menginginkan kritisasi KPK dari sisi hukumnya. Betul. Ya, kenapa ditetapkan sebagai tersangka, alat buktinya bagaimana, bahkan kan praper ini bagi saya, bagi kita pun juga bagus juga ya untuk mengintip bukti KPK itu seperti apa. Ya biasanya kan mau tidak mau suka tidak suka ada material juga sedikit yang disampaikan gitu kan untuk meyakinkan hakim praper gitu. Namun setidaknya sekali lagi bahwa pada hari ini KPK ingin membuktikan sebenarnya bahwa mereka itu benar-benar proses penegakan hukum ya. Artinya tuduhan-tuduhan bahwa KPK itu adalah pesanan, bahwa adanya gerak cepat, bahwa ada tuduhan menahan KPK dari minggu lalu atau politisasi atau KPK ini karena yang mengajukan ke DPR pertama kali adalah Pak Jokowi, adalah KPK-nya edisi Jokowi, saya pikir terbantahkanlah pada hari ini. Karena kalau misalnya kita bicarakan cocok logi sebenarnya ya. Kalau misalnya hari ditahan saya nggak kebayang gitu kan apa yang terjadi. Tapi setidaknya KPK saya lihat memang akhirnya menempuh cara ya udahlah ditunggu ya hasil dari praper dan tentu mereka akan siap menghadapi walaupun ya saya lihat KPK sebenarnya mempunyai opsi lain ya ketika KPK melimpahkan perkara sebelum adanya putusan pengadilan kan sebuah hal yang biasa yang dilakukan oleh KPK sebenarnya. Benarnya. Iya, jadi ketika mereka sudah ada sidang pertama di
perkara pokoknya di pengadilan, otomatis kan perkara gugur. Tetapi saya lihat dengan waktu yang minggu depan ya Mas Alfon ya, dan KPK pun biasanya akan menunda ya, biasanya dikasih hakim seminggu ya, nggak akan cukup lah untuk melimpahkan ke pengadilan gitu ya. Artinya ya mereka KPK kalau saya lihat dengan tidak menahan Pak Hasto tentu juga menunggu hasil dari praper, karena dengan adanya hasil praper tentu pekerjaan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan kegiatan penyidikan itu akan ada landasan kuatnya, yaitu putusan praper. Ya, sehingga ya tuduhan-tuduhan yang saya pikir sebenarnya tuduhan ketika menangani kasus orang yang berhubungan politik kan hal yang biasa. Saya juga dulu pernah gitu menangani bersama dengan tim, bahkan bukan hanya sekjen ya, ketua umum ya kan, dan lain sebagainya gitu kan, teman-teman menangani, tapi ketua umum partai ya, tapi ya sebenarnya itu akan mudah untuk kemudian dinafikan ketika persidangan segera dibawa, penyidikan segera dibawa ke pengadilan, ke persidangan, supaya apa? Supaya di sana clear and distinct kan, bukti-bukti apa sih, kan selama ini kita hanya mengetahui perbuatan-perbuatan dari Pak Hasto seperti yang disampaikan oleh Ketua KPK, mulai dari handphone lah ya kan, terkait dengan perintangan, atau ada sebagian uang dari Pak Hasto lah terkait dengan suap, tapi kan siapa saksinya, siapa dokumennya, bagaimana, apakah ada alat sadapnya, perekamannya, ataukah ada dokumen, ya kita kan masih buta gitu kan. Yang tahu adalah nanti ketika di persidangan, atau kan nanti sebelum persidangan ketika berkas sudah lengkap kan Pak Hasto kubunya juga bisa mendapatkan berkas perkara seperti itu. Iya, Prof. Supardi, nampaknya KPK kali ini memiliki strategi tersendiri, ataukah ini memang upaya dari KPK untuk meredam isu-isu politis itu? Ya, saya kira memang dalam penegakan hukum itu seringkali juga bicara momentum gitu ya, mencari momentum mana yang tepat kan. Dan kalau kita pikirkan ini sangat hati-hati karena perkara sudah cukup lama kan baru ditetapkan jadi tersangka, dan momentum apa yang kemudian diambil sekarang ini. Jadi momentum apa aja pertanyaannya kalau gitu? Ya momentum mungkin semangat yang baru, pimpinan KPK yang baru kan, kemudian akhirnya ada penetapan tersangka ini. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang mestinya tidak terjadi, karena mestinya harusnya apa adanya saja. Seperti ini ada apa-apanya. Jadi beda-beda tipis antara apa adanya dan ada apa-apanya. Jadi menurut saya ini tantangan bagi KPK di tengah kemudian harapan meningkatnya reputasi dan beberapa kekalahan dalam pra-peradilan kemarin ini. Maka untuk itu kalau seandainya ini kemudian pada akhirnya nanti ya penetapan tersangka sudah dilakukan, penahanan belum dilakukan, dan kemudian ada upaya pra-peradilan yang diajukan dengan kelemahan-kelemahan alat bukti mungkin yang ada, dan kemudian pada akhirnya menelan kekalahan lagi, ini akan membahayakan buat KPK. Jadi mestinya KPK itu bekerja lebih pada profesionalitas yang ditingkatkan yang lebih tinggi tadi, karena ini akhirnya menimbulkan pertanyaan besar kan, pertanyaan besar karena pada umumnya kan apa yang ada di KPK itu mayoritas banyaknya ditahan, meskipun juga tidak semuanya ditahan dan sifatnya subjektif tadi itu. Tetapi tidak-tidaknya dengan peristiwa pada hari ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, sebetulnya ada apanya, kenapa kemudian tidak ditahan kan itu. Ada apanya, ataukah ini juga kemudian pelajaran yang diambil KPK dalam kasus-kasus sebelumnya seperti kasus Gubernur Kalimantan Selatan? Ya mungkin saja tidak takut. Kalau Gubernur Kalimantan Selatan kan juga tidak ditahan sebelumnya. Kemudian salah satu pejabat juga sebenarnya juga tidak ditahan. Akhirnya kemudian juga kalah kan di peradilan kan. Dan ini kan pembelajaran yang menarik. Kenapa KPK bisa seperti ini? Apakah proses penetapan tersangkanya itu memang tidak cukup alat bukti sehingga kemudian akhirnya dibatalkan oleh pengadilan negeri melalui peradilan? Ini bisa menjadi refleksi kan bagi KPK. Dan kenapa ini kemudian Mas Hasto yang sudah lama diperiksa, kemudian akhirnya kok sekarang baru ditetapkan menjadi tersangka. Ada apa sebetulnya kan ini? Jangan sampai ini kemudian menjadi celah lagi untuk diungkapkan di pra-peradilan nanti itu. Jangan sampai menjadi celah lagi, dan menarik kalau kita bahas mengenai pra-peradilan. Tapi sesaat lagi kita bahas tuntas. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Iya, dalam keterangan Hasto usai diperiksa oleh KPK, kita tahu bersama juga Hasto kemudian menyampaikan, menyurati pimpinan KPK untuk meminta pertimbangan pra-peradilan yang akan diajukannya. Mengapa Mas kemudian hal ini harus diajukan pada saat pemeriksaan? Ya, ini kan sebenarnya negara hukum gitu ya. Nah, sebagai negara hukum, nah itu makanya Mas Hasto itu kan menjalankan seluruhnya itu dengan taat gitu ya. Nah, sebab itu makanya ada juga hak-hak dia secara hukum gitu. Dan salah satu hak-hak hukum dia itu adalah menguji sebenarnya secara administrasi ya tentang beyond reasonable doubt-nya dan yang lainnya sebenarnya. Nah, jadi oleh sebab itu makanya akan lebih baik dalam proses pemeriksaan itu
itu ada penundaan. Itu kan permohonan sebenarnya kan. Nah, itu secara subjektif itu kepada pimpinan KPK lah ya. Nah, sepertinya tadi itu tidak dikabulkan tadi ya. Tidak dikabulkan kan. Nah, karena tidak dikabulkan maka proses pemeriksaan itu berlanjut. Tetap berlanjut. Gitu. Nah, jadi artinya secara hukum, karena ini negara hukum, ya itu sebagai suatu saluran-saluran gitu kan, bukan celah, tapi sebagai satu saluran untuk memperkuat demokrasi di Indonesia gitu kan. Nah itu bisa diajukan sebenarnya. Nah sebagai suatu ikhtiar memang itu harus dilakukan. Ya, ini ikhtiar dan juga hak dari seorang Hasto Kristianto memang begitu. Tapi pertanyaan publik, waktunya, timing, mengapa kemudian ini baru dilakukan hampir 3 minggu setelah penetapan, Mas? Ya semua itu berproses lah ya, gitu. Kan gitu ya. Senyumnya mengandung arti. Justru semakin banyak misteri, semakin banyak rahasia. Wah, menarik. Jadi begini sebenarnya. Nah, di awal kan membara sekali gitu kan. Karena begini, pada intinya semuanya itu kan berproses. Gak mungkin simsalabim langsung jadikan kan. Nah itu makanya kan kita juga melihat pada saat ini apa untung ruginya gitu kan. Dan kemudian juga apakah ini merupakan suatu hal yang penting untuk diajukan atau tidak gitu kan. Jadi memang sebenarnya lebih kepada banyak pertimbangan-pertimbangan gitu kan. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu yang menjadi suatu motivasi, di samping di situ apa sih kira-kira dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang memang telah bisa di challenge gitu kan di gugatan pra peradilan itu. Karena kan kalau kita lihat kan ini nampak dua wajah yang berbeda gitu ya. Pada saat penetapan dengan membara begitu ya, Mas Hasto menyampaikan akan membongkar kasus-kasus elit. Kemudian saat ini kita melihat nampaknya jauh lebih kalem begitu ya. Baru mengajukan pra peradilan setelah 3 minggu. Ada apa sebenarnya, Prof? Iya, ini kan satu tahapan yang kemudian ditempuh ya untuk berusaha ya menghentikan perkara kan. Meskipun sebetulnya kan mekanisme pengujian aspek formilnya saja, aspek proseduralnya saja. Karena melihat mungkin ada celah-celah yang kemudian bisa digunakan. Kalau waktunya 3 minggu mungkin waktu untuk mempelajari celahnya apa untuk mengajukan gugatan pra peradilan. Tentunya mungkin juga celah itu pada sisi yang lain. Karena hukum ini kan tidak berada dalam ruang hampa. Ya. Hukum itu banyak faktor, bisa faktor politik, faktor ekonomi, faktor yang lain-lain lah. Jadi soal 3 minggu saya kira kalkulasinya karena mungkin sudah matang perhitungannya sehingga kemudian diajukan gugatan pra peradilan. Tetapi yang terpenting adalah pra peradilan ini kan sebetulnya sesuatu yang dilematis gitu loh. Karena apa? Karena pada satu sisi satu perkara menang pra peradilan muncul sprindik-sprindik baru. Tetapi pada sisi yang lain menang pra peradilan berhenti perkaranya. Jadi kekuatan eksekutorial pra peradilan sebetulnya sangat ambigu, sangat tidak jelas gitu loh. Jadi itu harus dihitung efektivitas dari pra peradilan itu sendiri gitu loh. Maka waktu lama itu membuktikan untuk begitu gitu dia. Kalau Mas Didi? Ya kalau saya kan kalau bahasa Inggrisnya his name is trying gitu kan. Namanya juga usaha gitu kan. Jadi apapun bisa dilakukan gitu kan. Termasuk tadi faktor politis, non politis, faktor hukum dan hukum. Sekarang kan tentu saya lihat kan ada perubahan strategi ya. Kemarin mungkin lebih banyak tekanan-tekanan pada KPK, tapi saya pikir kan justru hal tersebut kontraproduktif gitu ya. Karena pasti KPK itu tentu akan lebih keras lagi gitu kan, artinya untuk kerja keras dan sebagainya gitu kan menuntas kasus. Tapi ketika kalem-kalem seperti ini saya lihat ya tentu KPK akan meladeni ya dalam sisi hukumnya. Karena kalau dari sisi politis kan kita selalu melihat jawaban-jawaban KPK ya normatif sekali gitu kan ketika diserang dari sisi politis, dari sisi pesanan gitu kan. Jadi saya lihat justru ya ini yang sangat baik ya pembelajaran ya buat kita semua bahwa tentu walaupun ada mungkin ada kok cocok logi atau misalnya kok kebetulan tapi kok kebetulan banget gitu kan. Kok kebetulan abis diginiin kok kita dibeginikan. Nah itu ya kita kata Prof itu kan di ruang hampa lah, kita kadang di ruang terbuka dan praper itu adalah awal untuk terbuka. Ini itu waktunya untuk membuktikan. Waktunya untuk membuktikan. Saya pikir juga apa yang ada di praper jangan-jangan juga memang hukum semua gitu kan. Apalagi sekarang kan juga sudah tidak terdengar lagi video-video yang sampai ke Rusia misalnya kan. Seperti itu. Apalagi nanti jangan-jangan udah sampai di perbatasan Ukraina. Seperti itu. Di Ukraina. Ya betul. Jadi ya intinya saya pribadi ya senang ya bahwa KPK pun juga
mampu tadi kata Prof ya melihat momentum yang bagus gitu kan dari teman-teman kubunya Pak Hasto pun juga sudah mulai menurunkan tensi ya kan, apalagi minggu depan tentu benar kata Bang Alfon ya, kita harus fokus di sana ya kan, permohonannya apa tentu akan dijawab oleh KPK, tentu akan berperang dalam tanda kutip ya, ahli ya kan, itu sangat penting. Kita gitu. bahas hukumnya di sini begitu ya. Betul. Tanggal berapa pra peradilan? 21. Insya Allah tanggal 21 kata jubirnya. Seberapa yakin? Ya namanya ikhtiar ya, ikhtiar itu insya Allah kita yakin gitu ya. Harus yakin. Oke, baik, kita akan tunggu nanti bagaimanakah hasil pra peradilan dan juga kasus ini bergulir. Kalau memang kemudian muncul studi baru, kita undang lagi nih. Oke, terima kasih banyak Mas Alfon, terima kasih Mas Budi, Prof Suparji, terima kasih waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.